Assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi sama Miss Nawang. Teman-teman hari ini pasti udah good udah bantuin mama papa, udah belajar. Hari ini Miss Nawang akan dongeng untuk kalian. Dongengnya berjudul Kancil dan Siput. Nah, simak ya videonya. Pada suatu hari, angin berhembus semilir-semilir, membuat penghuni hutan mengantuk. Begitu juga dengan si kancil. Untuk mengusir rasa kantuknya, si kancil berjalan-jalan di hutan sambil membusungkan dadanya. Sambil berjalan, si kancil berkata, "Siapa yang tak kenal aku? Si kancil pintar, cerdik, dan si pemberani. Setiap masalah pasti selesai olehku." Ketika sampai di sungai, si kancil segera minum untuk menghilangkan rasa hausnya. Air yang begitu jernih membuat si kancil dapat berkaca. Si kancil berkata sendirian, "Haha, buaya, gajah, harimau, semua binatang bodoh. Jika berhadapan denganku, mereka dapat aku berdaya semuanya." Si kancil tidak tahu kalau ia dari tadi sedang diperhatikan oleh seekor siput yang sedang duduk di bongkahan batu yang besar. Si siput berkata, "Hai kancil, kok asik sekali bicara sendirian? Ada apa? Kamu sedang bergembira?" Kancil mencari-cari sumber suara itu. Akhirnya si kancil menemukan letak si siput. "Rupanya sudah lama kau memperhatikanku ya, siput yang kecil dan imut." Bukan, kamu memang kecil, tapi tidak imut-imut, melainkan jelek bagai kotoran ayam," ujar si kancil. Si siput terkejut mendengar suara si kancil yang telah menghina dan membuatnya jengkel. Lalu si siput pun berkata, "Hai kancil, kamu memang cerdik dan pemberani. Karena itu aku mau menantangmu lomba adu cepat." Akhirnya mereka setuju perlombaan dilakukan minggu depan. Setelah si kancil pergi, siput segera memanggil dan mengumpulkan teman-temannya. Si siput meminta tolong teman-temannya agar waktu perlombaan nanti semua harus berada di jalur lomba. "Jangan lupa, kalian bersembunyi di balik bongkahan batu. Dan salah satu harus segera muncul jika si kancil memanggil. Dengan begitu, kita selalu berada di depan kancil. Oke, semuanya mengerti?" ucap si siput pada teman-temannya. Hari yang dinanti tiba. Si kancil datang dengan sombongnya. Merasa ia pasti akan sangat mudah memenangkan perlombaan ini. Si siput mempersilahkan kancil untuk beralih duluan dan memanggilnya untuk memastikan sudah sampai mana si siput sampai. Perlombaan pun dimulai. Kancil berjalan santai, sedang si siput segera menyelam ke dalam air. Setelah beberapa langkah, si kancil memanggil si siput. Tiba-tiba, si siput muncul di depan kancil sambil berseru, "Hai kancil, aku sudah sampai sini." Si kancil terheran-heran. Segera ia mempercepat langkahnya. Kemudian ia memanggil si siput lagi. Ternyata si siput sudah berada di depannya. Akhirnya si kancil berlari. Tetapi ia panggil si siput. Ia selalu muncul di depan si kancil. Keringat si kancil bercucuran. Kakinya terasa lemas dan nafasnya tersengal-sengal. Ketika hampir finish, ia memanggil lagi si siput, tetapi tidak ada jawaban. Si kancil berpikir si siput sudah tertinggal jauh dan ia tidak akan menjadi pemenang perlombaan. Si kancil berhenti berlari. Ia berjalan santai sambil beristirahat. Dengan senyum sinis, si kancil berkata, "Kancil memang tiada duanya. Aku pasti menang. Mana mungkin siput kecil lemot bisa mengalahkan aku yang hebat ini.
Mustahil itu. Tiba-tiba si kancil dikagetkan ketika ia mendengar suara siput yang sudah duduk di atas batu besar. Oh, kasihan sekali kau kancil. Kelihatannya sangat lelah. Capek ya berlari-lari. Ejek si siput kepada kancil. Hah? Tidak mungkin. Bagaimana kamu bisa lebih dulu sampai? Padahal aku sudah berlari sangat kencang. Sudahlah, akui saja kesalahanmu, ucap si siput sambil mengejek si kancil. Si kancil masih heran dan tak percaya kalau dia bisa dikalahkan oleh binatang yang lebih kecil darinya. Si kancil menundukkan kepala dan mengakui kekalahannya. Sudahlah, tidak usah sedih. Aku tidak minta hadiah kok. Aku hanya ingin kamu ingat satu hal. Janganlah sombong dengan kepandaian dan kecerdikanmu. Semua binatang mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi, jangan suka menghina dan menyepelekan mereka, ujar si siput. Siput pun segera menyelam ke sungai. Tinggallah si kancil dengan rasa menyesal dan malu sekali karena dia udah sombong terhadap dirinya sendiri. Ternyata makhluk kecil seperti siput bisa mengalahkan dia saat lomba berlari. Teman-teman, sikap sombong dan mengejek itu tidak baik ya. Jangan ditiru. Setiap kita mempunyai kelebihan dan kekurangan. Sayang baik kepada teman, itulah hal baik untuk bisa dilakukan.